Jakarta bukanlah satu-satunya ibu kota yang dikepung permasalahan polusi udara. Beijing, ibu kota Cina, pernah mengalami hal serupa, bahkan tingkat polusinya lebih berat. Namun Beijing berhasil lepas dari kekangan polusi udara. Bagaimana Cina berhasil mengatasi polusi udara di Beijing? Pada 2017, Cina mengeluarkan kebijakan untuk membuat langit menjadi biru lagi. Program ini diawali dengan mengurangi pembangkit listrik batubara, terutama yang berada sekitar perkotaan besar seperti Beijing. Beijing memutuskan menutup pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara terakhir pada Sabtu 18 Maret 2017. Dengan demikian, ibu kota Cina berpenduduk 30 juta jiwa itu menjadi kota pertama di Cina yang seluruh kebutuhan energinya dipasok gas alam, panel surya, hidro, dan angin. Belakangan mereka mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Penutupan PLTU batubara di Beijing dan sekitarnya dilakukan secara bertahap sejak 2013. Pada tahun itu, kota Beijing diselimuti polusi udara terburuk dalam sejarah, seperti halnya Jakarta saat ini. Kadar PM 2,5 mencapai lebih dari 600 mikrogram per meter kubik dan 900 mikrogram per meter kubik pada malam hari. Ini berarti 30 hingga 180 kali lipat dibanding dengan tingkat harian yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk PM 2,5 sebesar 0 sampai 5 mikrogram. Selain PLTU, Cina juga menutup industri semen. Industri semen menjadi salah satu penyumbang pencemar udara tertinggi di negeri itu. Tahun 2000, industri semen menyumbang 40% pencemar debu industri di Cina. Namun penutupan PLTU batubara dan industri semen di Cina tidak sepenuhnya mematikan operasional keduanya. Cina menyiasatinya dengan memindahkan pabrik semen ke Indonesia salah satunya. Tak heran jika Cina sangat antusias berinvestasi di PLTU batubara dan pabrik semen di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Ekspansi perusahaan semen dunia dan PLTU batubara di Indonesia bisa dibaca sebagai politik membuang industri kotor ke negara miskin dan berkembang. Politik not in my backyard ini telah lama dipraktikkan negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, dan kemudian Cina. Akal-akalan Cina mengusir polusi udara Beijing toh pada akhirnya bisa dikatakan berhasil. Buktinya dalam situs IQR Kamis 24 Agustus 2023 pukul 16.30, indeks kualitas udaranya ada di angka 41, masuk dalam kategori baik. Adapun konsentrasi PM 2,5 sebesar 8 mikrogram per meter kubik atau 1,6 kali di atas standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Indeks kualitas udara Beijing di angka 41 ini juga memosisikan Beijing sebagai kota paling bersih peringkat ke-41. Selain Beijing, beberapa kota di Cina sudah mulai masuk dalam kategori kota paling bersih, yaitu Shenyang dengan indeks kualitas udara 46 dan Chengdu 55. Namun beberapa kota di Cina juga masih masuk dalam kota paling berpolusi, yaitu Wuhan dengan nilai indeks kualitas udara 101, Hangzhou 94, dan Chongqing 86. Polusi udara di Jakarta saat ini belum diketahui pasti sumber penyebabnya, namun sejumlah pihak sudah lebih dulu membantah disebut turut andil mencemari udara Jakarta. Polusi ini sudah pasti berasal dari berbagai sumber yang terakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Dan secara bersamaan memasuki musim kemarau dan El Nino turut pula memperlama polusi bertahan di udara. Penerapan peraturan bekerja dari rumah dinilai pengamat tak akan berpengaruh banyak. Tanpa kebijakan revolusioner seperti Cina akan sulit mewujudkan langit Jakarta kembali membiru.